Shalom sahabat KP yang berbahagia. Ada yang baru nih terkait dengan Bapak Dr. Terawan dan vaksin Nusantara. Wow, vaksin yang kita tunggu-tunggu. Baru saja media memberitakan seorang gadis yang berumur belasan tahun mengalami kesembuhan setelah menerima vaksin Nusantara. Anak gadis ini bernama Vanessa. Dan katanya waktu dia disuntik vaksin Nusantara dosis yang pertama, dia dalam kondisi tidak bisa berdiri dan berjalan. Dan pada saat menerima vaksin Nusantara dosis yang kedua, dinyatakan Vanessa bisa berdiri dan berjalan. Bahkan bisa pergi ke minimarket untuk belanja. Wow, ini kabar gembira. Vaksin yang masih tidak diterima ya, masih tidak legal, masih dalam proses ya untuk dapat diterima publik, ternyata dikabarkan dapat menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Wow, ini kabar baik ya. Nah, bagaimana menurut sahabat? Beberapa pendapat dilontarkan oleh masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Ada yang mengatakan, wow, luar biasa vaksin Nusantara. Tunggu apa lagi? Vaksin ini harus diterima dan diresmikan, diberikan izin untuk diterima oleh masyarakat. Ada juga yang mengatakan Dr. Terawan memang dokter hebat, berprestasi ya. Karyanya memang luar biasa, bisa sembuhkan orang. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tidak memiliki unsur ilmiah. Jadi secara ilmiah vaksin Nusantara tidak bisa menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi berjalan ya. Nah, apakah ini masuk di akal? Jadi Bapak Dr. Terawan seharusnya menyampaikan pernyataan ini. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kesembuhan terjadi karena vaksin Nusantara? Lalu ada juga yang mengatakan, termasuk saya, bahwa hal ini adalah campur tangan Tuhan, artinya mujizat. Ada unsur ilahi. Terlepas dari ilmiah atau tidak ilmiah, atau bisakah sembuhkan orang dengan vaksin ini atau tidak, mau percaya mau tidak, orang bisa sembuh melalui tangan Bapak Dr. Terawan adalah mujizat. Kita tahu siapa Dr. Terawan ya, orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Walaupun dia dokter ya, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam setiap karirnya atau pekerjaannya. Tentunya beliau berdoa dulu sebelum menyuntik seseorang dengan vaksin dosis 1 dan dosis 2. Ya, jadi ini adalah mujizat. Mujizat itu memang tidak bisa dinalar. Ya, mujizat itu kadang-kadang melanggar hukum alam. Tapi kalau Tuhan berkehendak, siapapun bisa sembuh. Apalah artinya media? Bahkan ada satu dokter yang saya tahu dan saya pernah dengar kisahnya, ya. Waktu pasien datang minta obat dan dokter itu katakan dia tidak punya obat, tapi dia tidak sampaikan kepada pasien obat yang diharapkan ya, tapi dia berdoa kepada Tuhan dengan segelas air putih. Dia doakan ya, dalam nama Yesus Tuhan bisa pakai air putih ini sebagai media. Dan dokter itu kesaksian waktu dikasih kepada pasien, dia bilang, ini obat, minumlah. Waktu pasien minum, pasien itu sembuh. Jadi
mau air atau mau apapun, atau vaksin Nusantara, bisa dipakai Tuhan sebagai media atau sarana untuk mendatangkan kesembuhan, agar orang bersyukur kepada Sang Pencipta, agar orang melihat karya Allah. Selamat buat Vanessa, kamu menerima mujizat dari Tuhan. Ya, kalau mujizat dari Tuhan, bukan dokter Terawan yang menyembuhkan, bukan vaksin Nusantara, tetapi adalah Sang Pencipta. Kalaupun bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa benar vaksin Nusantara bisa menyembuhkan sakit yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan, itu juga dipakai Tuhan. Ya, apalagi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, berarti murni mujizat.